Kak Pratsna, sini Kak. Lia, kok nggak kuliah kamu? Enggak Kak, aku malas kuliah. Udah seminggu ini aku malas kuliah. Loh, kenapa kok malas? Yuk sini, ngobrol sama Kak Pratsna sambil minum matcha latte ya. Akhir-akhir ini aku malas kuliah Kak. Rasa Lia nggak ada gunanya juga. Kan mau akhir zaman Kak. Padahal aku belum merit loh Kak. Terus kalau dengar berita perang dan penyakit di TV, aku jadi keringat dingin Kak. Rasanya takut. Oke deh. Gini sayang, zaman mau berakhir itu jangan jadi fokusmu. Itu gak penting. Karena gak usah dibahas juga. Alam semesta ini berputar. Ada siklusnya. Ada awal, pasti ada akhir. Bumi yang sekarang juga ada umurnya. Semua yang diciptakan ada masa expirednya. Itu sudah hukum alam. Ya, jadi ngapain fokus ke sesuatu yang sudah digariskan, dikodratkan untuk ada lalu selesai jam tayangnya. Gak penting kan buat hidupmu? Apalagi kalau bikin kamu jadi takut, jadi gak semangat kuliah. Lalu kamu tahu gak akar dari rasa takutmu itu sumbernya apa? Sini, cerita sama Kak Pratsna. Itu Kak, aku sering dengerin ajaran akhir zaman. Katanya bakal terjadi penyiksaan pada manusia dengan cara yang mengerikan. Aku takut Kakak. Lia, fokus sama kualitas hidupmu aja sayang. Di waktu yang singkat ini, dalam perjalanan kita di bumi, isilah dengan cinta dan kesadaran. Isi pikiran dan jiwamu dengan hal-hal yang positif vibe-nya, yang bikin kamu tumbuh, ya. Jangan jadi horde rohani. Tafsir pengajaran yang gak penting disimpan di pikiran dan di hatimu. Buang itu, ya. Jangan disimpan. Yang esensi malah kamu buang. Yang gak penting malah disimpan. Jadinya menuhin otakmu sayang. Tapi nyangkut Kak, nyangkut di otakku. Oke, nih Kak Pratsna jelasin ya. Ajaran akhir zaman itu bukan milik eksklusif satu agama aja. Hampir semua agama membahas tentang ini. Secara umum, ajaran akhir zaman dikenal dalam istilah eskatologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos, yang artinya terakhir, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi, eskatologi itu ilmu tentang hal-hal terakhir. Istilah ini muncul di Latin abad ke-17 dan bahasa Inggris sekitar tahun 1844 hingga 1845. Secara spesifik, ajaran tentang akhir dunia ada di setiap tradisi keagamaan yang ada di bumi, ya. Yang pertama, di tradisi agama Abrahamik, yaitu agama Islam dan Kristen. Agama Abrahamik memiliki pandangan kosmologi linearnya, yaitu masa dunia memiliki awal dan memiliki akhir. Di agama Islam mengajarkan tentang munculnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal, dan kemudian datang hari kiamat dan penghakiman ilahi. Di agama Kristen mengajarkan tentang masa kesengsaraan atau tribulation,
lalu kedatangan Kristus yang kedua, kebangkitan dan penghakiman terakhir, serta langit baru dan bumi yang baru. Lalu yang kedua di tradisi agama dharmik, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu mengajarkan tentang siklus zaman atau yuga. Akhir zaman adalah kedatangan Kalki, inkarnasi terakhir Wisnu yang akan menghentikan Kali Yuga dan mengawali regenerasi dunia. Agama Buddha mengajarkan bahwa ajaran Buddha akan dilupakan dan Maitreya Bodhisattva akan datang untuk menyegarkan kembali ajaran Buddha, lalu diikuti kehancuran dunia oleh 7 matahari. Lalu di tradisi Zoroastrianisme dengan ajaran Mazdayasna yang merupakan salah satu ajaran tertua di dunia. Ajaran ini juga percaya pada Frasokereti, yaitu ajaran tentang renovasi akhir semesta, di mana kejahatan dihancurkan dan dunia dipulihkan ke keadaan yang sempurna. Jadi bisa dibilang ya Lia, ajaran akhir zaman sudah ada sejak tradisi-tradisi kuno dan berkembang di berbagai agama besar. Dan setiap tradisi dan ajaran itu punya tujuan atau makna. Mau tahu Lia? Nih, kakak jelasin ya. Yaitu yang pertama, transformasi dan penyempurnaan moral dan spiritual. Maksudnya, hampir semua agama tadi melihat akhir zaman sebagai saat ketika dunia dihancurkan secara metaforis dan spiritual, lalu digantikan oleh era kebenaran, kedamaian, dan keselamatan ilahi. Lalu tujuan yang kedua, keadilan ilahi dan penghakiman. Dalam tradisi agama Abrahamik, akhir zaman berkaitan dengan penghakiman atas perbuatan manusia, di mana yang benar dibangkitkan dan diberi ganjaran, yang jahat dihukum. Tujuan yang ketiga, harapan dan motivasi etis dalam kehidupan, yaitu untuk memperkuat iman dan semangat untuk hidup saleh dan kudus. Dan secara garis besarnya, semua itu untuk menggambarkan bahwa pada akhirnya dunia dipulihkan sempurna sebagai bukti bahwa kebaikan mengatasi kejahatan. Jadi, inti dari semua pengajaran akhir zaman ini sebenarnya bukan soal ketakutan, tetapi pengingat bahwa segala yang diciptakan ada batas waktunya. Dunia ini sementara, bukan tujuan akhir. Tujuan utama dari pengajaran akhir zaman ini sebenarnya adalah untuk mengajak manusia hidup lebih sadar, bermakna, dan berorientasi kebaikan. Untuk menyadarkan bahwa hidup ini bukan soal menang, tetapi persiapan untuk pulang. Untuk menyadarkan kita bahwa ada tanggung jawab moral dan spiritual di balik tiap tindakan kita. Jadi, kalau diringkas dalam satu kalimat ya, Lia, ajaran akhir zaman bukan tentang kiamat semata, tapi tentang kesadaran bahwa waktu di dunia ini terbatas dan kita harus mengisinya dengan bijak. Jadi, jika ada yang menyampaikan pengajaran akhir zaman dengan membesar-besarkan dan menekankan pada siksaan yang ngeri-ngeri pada manusia, jika tidak menurut pada gambaran iblis di zaman akhir, yang intinya menakut-nakuti secara berlebihan, itu adalah distorsi, teman, bukan inti dari pesan spiritualnya. Dan sayangnya, itu justru yang sering ditekankan, kengeriannya dan pertumpahan darahnya.
Dan bagi Pratsna, kalau kita menyimpannya dalam jiwa kita, maka kita sedang jadi horde rohani. Harusnya fokus dari ajaran akhir zaman itu bukan tentang horor fisik atau penyiksaan, tetapi kesadaran akan kefanaan, pertanggungjawaban batin dan moral pada Sang Pencipta, pengharapan akan dunia yang lebih baik, dan panggilan untuk hidup lebih bijak dan penuh kasih. Lalu dari mana datangnya gambaran yang menyeramkan itu, Kak Pratsna? Oke Lia, gambaran itu datang dari pertama ya, penafsiran literalis ekstrim. Beberapa orang cenderung menafsirkan teks-teks kitab suci secara harfiah dan agresif, lalu menggunakannya untuk menakuti orang agar percaya pada keyakinan tersebut. Kedua, bisa saja datang dari propaganda kepentingan. Jadi ajaran akhir zaman dipakai untuk mengendalikan umat, seolah mereka harus menelannya mentah-mentah tanpa dicerna lebih dulu. Sehingga yang terjadi sebagai imbas dari ajaran yang penuh ketakutan ini adalah pengkondisian mental, bukan kesadaran akan kebenaran. Jadi ajaran akhir zaman itu relevan gak sih Kak Pratsna? Relevan kalau tujuannya adalah membangun kesadaran jiwa dan mendorong pertobatan dengan kasih, yang tentu disampaikan tanpa menakut-nakuti dengan siksaan yang sadis, yang tidak sejalan dengan esensi ajaran ilahi, tetapi disampaikan ke intinya, yaitu kesadaran bahwa tidak ada yang kekal. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan fokus pada tujuan yang benar, yaitu mencintai sebanyak mungkin, hidup dalam kesadaran penuh, dan jadikan hidupnya bermakna bagi sesama. Soal kapan dunia ini berakhir, ya terserah Tuhan, kan semua ini miliknya. Lalu Lia ini mengalami pengkondisian atau mental blocking sih Kak Pratsna. Dua-duanya sayang, karena pengkondisian bisa menjadi akar dari timbulnya mental blocking. Kok bisa Kak Pratsna? Nah gini nih, kalau menurut POV Kak Pratsna ya, pengkondisian itu pembentukan kebiasaan berpikir, merasa, atau bertindak karena pengaruh luar yang terus-menerus. Ini bisa positif, bisa negatif. Positif misalnya dibiasakan disiplin bangun pagi sejak kecil, ya. Negatif misalnya ya ketakutan yang berlebihan pada akhir zaman itu tadi, karena terus-menerus mendengarkan dari sisi yang mengerikan. Nah, akibat dari pengkondisian ini adalah mental blocking. Jadi, mental blocking itu keadaan di mana pikiran kita terhambat oleh rasa takut, trauma, atau keyakinan batin tertentu, sehingga kita nggak bisa melangkah maju. Nah, contoh mental blocking bisa Lia dengerin ya di Pratsna Cornerku besok Jumat, oke? Di sana Kak Pratsna cerita tentang pengalaman mental blocking yang Kak Pratsna alami. Nah, kalau mental blocking yang Lia alami itu akibat pengkondisian dari ajaran akhir zaman yang salah. Yaitu tadi, Lia jadi takut menghadapi hidup dan malas kuliah. Tiap kali dengar berita perang atau sakit penyakit di TV, Lia langsung keringat dingin kan? Jadi Lia, kamu gak usah takut ya. Hidup itu indah, tergantung dari kacamata yang kamu pakai saja. Mulai sekarang, dengerin ajaran-ajaran yang menyejukkan hati, yang memberikan harapan dan keberanian untuk menghadapi hidup, ya. Dan satu hal lagi yang harus Lia sadari, tidak ada yang kekal.
Itu realita kehidupan. Ada awal, pasti ada akhir. Jadi jangan fokus ke situ, tapi fokus ke bagaimana kita mengisi hidup kita ini di bumi, ya. Mau kapan aja Tuhan selesaikan kontrakan kita nih di bumi, terserah Tuhan saja. Karena kita kan cuma ngontrak. Pemilik sejati alam semesta ini ya sang sumber. Jadi berserah saja pada kedaulatan Tuhan, ya. Dan terus isi hidupmu dengan harapan dan cinta. Oke? Gimana? Udah lega? Iya Kak Pratsna, I feels better now. Thank you ya Kak Pratsna sayang. Ya, dah dihabisin matcha latte-nya. Terus lanjut kuliah, jangan bolos. Kasihan papa mama, udah bayar mahal buat kuliah Lia. Oke? See you in the next Cafe Pratsna ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Ciao.